Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Atanas akan menjelaskan sedikit materi tentang pengambilan keputusan penanaman modal. Macam dan jenis investasi. 1. Investasi deposito. 2. Investasi saham. 3. Investasi emas. 4. Investasi properti. 5. Investasi obligasi. 6. Investasi reksadana. 7. Investasi menabung. Jenis-jenis investasi. 1. Jenis investasi berdasarkan asetnya. Ada real asset, financial asset. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya. Investasi otonom atau autonomous investment. Investasi terpengaruh atau induced investment. Jenis investasi berdasarkan bentuknya. Ada investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi deposito. Investasi deposito ialah penanaman modal dalam bentuk simpanan uang di bank dengan pendapatan berupa bunga dalam periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjiannya. Lalu investasi saham, yaitu investasi berupa pembelian bagian kepemilikan suatu perusahaan dengan bentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Investasi emas. Investasi yang dilakukan dengan pembelian emas baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan. Ini menjadi pilihan yang menguntungkan karena harga jual emas cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Lalu investasi properti. Investasi pada sektor ini berkaitan dengan bangunan, mulai dari perumahan, apartemen, dan gedung-gedung, sehingga bangunan tersebut bisa dijual atau disewakan. Lalu ada investasi obligasi. Investasi dengan menyediakan pinjaman modal. Ini menjadi pilihan menarik ketika kemampuan manajemen obligasinya profesional, sehingga keuntungan dapat diperoleh lebih tinggi bahkan dari deposito. Investasi reksadana. Investasi reksadana merupakan jenis investasi gabungan atau perhimpunan dengan berbagai investor lain melalui manajer investasi. Biasanya jika mendapat keuntungan ataupun kerugian akan dibagi secara merata kepada investor. Lalu investor menabung. Menabung adalah menyimpan uang di bank sehingga uang tersebut terkumpul dan bisa digunakan di kemudian hari jika dibutuhkan. Jenis investasi berdasarkan asetnya. Real asset, yaitu berupa investasi yang berwujud seperti gedung, kendaraan, dan lain-lain. Financial asset, berupa dokumen atau surat-surat, klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap sebuah aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Lalu jenis investasi berdasarkan pengaruhnya. Investasi otonom atau autonomous investment adalah investasi yang tidak dipengaruhi pada tingkat pendapatan dan bersifat spekulatif. Contohnya seperti pembelian surat-surat berharga. Investasi terpengaruh atau induced investment adalah investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa dan dalam tingkat pendapatan. Contoh penghasilan transitori yakni suatu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja, seperti bunga dan lain sebagainya. Jenis investasi berdasarkan bentuknya. Investasi portofolio yaitu bentuk investasi yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, contohnya seperti saham atau obligasi. Investasi langsung yaitu bentuk investasi yang dilakukan dengan membangun, membeli total, atau mengakuisisi sebuah perusahaan. Metode dan cara penilaian keputusan investasi. 1. Ada metode payback. Jika arus kas bersih di masa datang sama setiap tahun, maka untuk mencari period payback menjadi lebih mudah dengan membagi investasi neto dengan arus kas bersih setiap bulan. 2. Metode net present value. Arus kas bersih yang diterima dari suatu investasi adalah selisih atas nilai sekarang atau PV. Arus kas bersih, di mana cost of capital sebagai discount rate-nya, dengan investasi bersih atau nilai sekarang net investment. 3. Metode internal rate of return atau IRR adalah discount rate yang membuat NPV investasi sama dengan 0. 4. Metode probability index adalah rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi neto. Contoh kasus, PT Mandiri melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU senilai 5 miliar, di mana sejumlah 1 miliar merupakan modal kerja. Umur ekonomis 5 tahun dan disesuaikan dengan metode garis lurus tanpa sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan atau cost of capital adalah 20%. Perkiraan laba sesudah pajak atau EAT selama 5 tahun masing-masing adalah 950 juta, 1.100 juta, 1.250 juta, 1.400 juta, dan 1.650 juta. Nah, adapun pertanyaannya, 1. Buat tabel cash flow selama umur ekonomis. 2. Hitung berapa PP, NPV, IRR, dan PI. Jawaban nomor 1. Penyusutan sama dengan investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis. Penyusutan itu 5 miliar dikurang 1 miliar dibagi 5 tahun. Hasilnya itu 800 juta. Tahun di sini ada 5 tahun dari 2004 sampai 2008. IAT-nya itu 950 juta.
dari 2004 hingga 2008, yaitu 1.650 juta. Penyusutannya 800 juta. Jadi untuk menghasilkan kas bersih, EAT 950 juta ditambah penyusutan 800 juta sama dengan 1.750 juta dan seterusnya hingga mencapai 2008 kas bersihnya itu 2.450 juta. Diskon faktor atau DF 0,833 itu didapatkan dari hasil rumusnya, yaitu 1 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 PV kas bersih, yaitu 1.457.750.000 didapatkan dari hasil 1.750 juta dikali 0,833 dari DF hingga menghasilkan jumlah present value kas bersih, yaitu 60 miliar 86 juta. Payback period. Metode payback period atau PP merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan, atau dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Ada dua macam model perhitungan yang akan digunakan dalam menghitung masa pengambilan investasi, itu sebagai berikut. Apabila kas bersih setiap tahun sama, yaitu PP sama dengan investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Dari contoh kas di atas, seandainya PT Mandiri mempunyai kas bersih sama, yaitu 2.500.000 juta setahun, maka payback periodnya sama dengan 5 miliar dibagi 2.500.000 juta dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan atau 2 tahun. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda seperti kas di atas, maka PP dapat dicari sebagai berikut. Investasinya itu 5 miliar. Jadi 5 miliar itu dikurang 1.750 juta menghasilkan kas bersih tahun pertama, yaitu 3.250 juta. Lalu 3.250 juta itu kita kurang lagi 1.900 juta dari kas bersih tahun kedua menghasilkan 1.350 juta. Karena sisa tidak dapat dikurangi profit tahun ketiga, maka sisa profit tahun kedua dibagi profit tahun ketiga, yaitu payback period 1.350 juta dibagi 2.050 juta dikali 12 bulan sama dengan 7,9 bulan atau 8 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 8 bulan. Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi PP, maka hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut. Yang pertama itu PP sekarang lebih kecil dari umur investasi dengan membandingkan rata-rata industri unit usaha sejenis. Yang ketiga, sesuai dengan target perusahaan. Kelemahan metode payback period adalah: yang pertama, mengabaikan time value of money. Yang kedua, tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian. Net present value. Net present value atau NPV atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PP kas bersih atau PP of proceed dengan PP investasi atau capital outlays selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebutlah yang kita kenal dengan net present value atau NPV. Untuk menghitung NPV, terlebih dahulu kita harus tahu berapa PV kas bersihnya. PV bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow perusahaan selama umur investasi tersebut. Rumusan yang biasa digunakan dalam menghitung NPV adalah sebagai berikut. NPV sama dengan kas bersih 1 dibagi 1 ditambah R pangkat 1 ditambah kas bersih 2 dibagi 1 tambah R pangkat 2 ditambah kas bersih N dibagi 1 tambah R pangkat 2 dikurang investasi. Setelah memperoleh hasil-hasil dengan NPV positif, maka investasi diterima, dan jika negatif, sebaliknya investasi ditolak. Apabila diasumsikan tingkat bunga pengembalian yang diinginkan atau cost of capital adalah 20%, maka hitung NPV-nya. Untuk menghitung NPV akan dibahas dari kedua kasus di atas, yaitu jika kas bersih tiap tahun sama atau dalam jutaan. NPV 2.500 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 hingga 1 ditambah 0,2 pangkat 5 dikurang 5.000. NPV sama dengan 7.475 juta dikurang 5 miliar sama dengan 2.475 juta. Jika perhitungan dengan tabel sebagai berikut. Perhitungan NPV dalam kas bersih sama per tahun atau dalam ribuan. Tahun 2004 hingga 2008 kas bersih yaitu 2.500 juta. Diskon faktornya itu 0,833 dari rumus yang tadi. Untuk mendapatkan PP kas bersih yaitu 2.500 juta dikali 0,833,
yaitu 2.082.500.000, hingga total PP kas bersih itu 7.475.000. Total PP kas bersih yaitu 7.475.000 dikurang total PP investasi yaitu 5 miliar, menghasilkan NPV 2.475.000. Jika kas bersih tiap tahun berbeda seperti contoh di atas, yaitu NPV sama dengan 1.750 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 1.900 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 2 ditambah 2.050 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 3 ditambah 2.200 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 4 ditambah 2.450 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 5 dikurang 5.000. NPV sama dengan 6.900 juta dikurang 5 miliar sama dengan 1.860.000. Perhitungan PV dan kas berbeda per tahun atau ribuan. Dari tahun 2004 hingga 2008 EAT 950 juta, penyusutannya itu 800 juta. Jadi EAT di tahun 2004 950 juta ditambah 800 juta sama dengan 1.750 juta. Lalu DF diskon faktor 0,833, kas bersih atau proceed 1.750 juta dikali 0,833 menghasilkan PP kas bersih 1.475.750.000, hingga di tahun 2008 984 juta 900.000 menghasilkan jumlah kas bersih present value yaitu 6 miliar 8 juta 600.000. Total PP kas bersih yaitu hasil dari PP kas bersih tadi jumlahnya dikurang total PV investasi yaitu 5 miliar menghasilkan NPV sama dengan 1 miliar 8 juta 600.000. IRR atau Internal Rate of Return merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Ada dua cara yang digunakan untuk mencari IRR, yaitu dengan rumus IRR sama dengan I 1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV pangkat 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 1. Rata-rata kas bersih yaitu sebesar 2.070 yang diperoleh dari dalam jutaan rupiah. 1.750 juta ditambah 1.900 juta ditambah 2.050 juta ditambah 2.200 juta ditambah 2.450 juta dibagi 5 yaitu sama dengan 2.070. Perkiraan PP yaitu PP sama dengan 5.000 dibagi 2.070 sama dengan 2,416. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%, sehingga 2.416 adalah 2.436 adalah 30%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel. Di tahun 1 sampai 5 kas bersih itu 1.750.000, hingga di tahun ke-5 2.450.000. DF dengan diskon 28% dikalikan 0,781 menghasilkan PP kas bersih 1.366.750.000, hingga total PP kas bersih 5.037.150. Nilai NPV positif yaitu 5.037.150 dikurang 5 miliar sama dengan 37.150. Kemudian untuk diskon faktor 29% NPV-nya dapat dilihat dalam tabel. 1 hingga 5 itu dari kas bersih di tahun pertama 1.750.000 dengan diskon faktor 29% yaitu 0,775 menghasilkan PP kas bersih 1.356.250.000, hingga total PP kas bersih dari PV kas bersih di tahun pertama hingga kelima itu 4.933.655.000. Nilai NPV sudah negatif yaitu hasilnya tadi 4.933.650.000 dikurang 5 miliar yaitu sama dengan minus 66,350. Di sini tabel dari hasil gabungan di tahun pertama hingga kelima kas bersih 1.750.000 hingga 2.450.000
dengan bunga 28% dan bunga 29%. Cara yang kedua dengan menggunakan rumus IRR adalah IRR sama dengan PI dikurang CI dikali P2 dikurang P1 dibagi C2 dikurang C1, di mana P1 tingkat bunga 1, P2 tingkat bunga 2, C1 sama dengan NPV 1, C2 sama dengan NPV 2. Jika perhitungan dengan cara trial dan error, maka IRR dapat dicari sebagai berikut. Mencari NPV positif dan NPV negatif terlebih dahulu sampai diperoleh dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu seperti yang tertera dalam tabel. Tabel NPV dengan suku bunga 28% dan 29%. Di tahun pertama hingga kelima kas bersih 1.750 juta. Hingga tahun kelima 2,450 juta. Dengan DF 0,781 menghasilkan NPV kas bersih 1.366.750.000. Sedangkan di bunga 29%, DF-nya itu 0,775 dan menghasilkan PP kas bersih 1.356.260.000. Menghasilkan total PP kas bersih di bunga 28% 5,37150. Sedangkan di 29% 4.933.650.000. NPV C1 sama dengan 37,150, sedangkan C2 66,350. Jika dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut, P1 sama dengan 28%, C1 sama dengan 37,150, P2 sama dengan 29%, C2 sama dengan minus 66,350. IRR sama dengan P1 kurang C1 sama dengan P2 kurang P1 dibagi C2 kurang C1. IRR sama dengan 28 kurang 37,150 dikali 29 kurang 28 dibagi minus 66,350 dikurang 37,150. IRR sama dengan 28 ditambah 37,150 dibagi 103,500 sama dengan 28,357% dibulatkan menjadi 28,4%. Jadi kesimpulan, jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima. Kebalikannya, jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman maka akan ditolak. PI atau Profitability Index atau Benefit and Cash Ratio merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang, penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Rumus yang digunakan untuk mencari PI adalah PI sama dengan sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi dikali 100%. Dari contoh dengan kas bersih yang sama dapat dicari PI sebagai berikut. PI sama dengan 7.475 juta dibagi 5 miliar dikali 100% sama dengan 149,14 atau 150%. Dari contoh di atas, kas bersih yang berbeda dapat dicari. PI sama dengan 6.8.600.000 dibagi 5 miliar dikali 100% sama dengan 1,7 atau dibulatkan menjadi 1,2. Lalu kesimpulan dari PI, apabila PI lebih besar dari 1 maka akan diterima. Dan kebalikannya, apabila PI lebih kecil dari 1 maka akan ditolak. Kelebihan dan kekurangan penilaian keputusan investasi. 1. Metode payback period. Adapun kelebihan metode payback period ialah banyak digunakan untuk melengkapi metode lain apabila periode payback kurang dari suatu periode yang telah ditentukan. Proyek tersebut diterima, apabila tidak, proyek tersebut ditolak. Lalu kelemahan metode payback period. Tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah periode payback. Sedangkan dengan NPV masih diperhatikannya aliran kas masuk sampai selesai waktu periode proyek. 2. Metode net present value atau NPV. Adapun kelebihan NPV memperhitungkan nilai waktu dari uang, memperhitungkan nilai sisa proyek. Lalu kelemahannya, manajemen harus dapat menaksir tingkat modal dari relevan selama usia ekonomis proyek. Proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, maka NPV yang lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. 3. Metode internal rate of return. Adapun kelebihan ini, apabila IRR lebih besar daripada tingkat bunga yang disyaratkan, maka proyek tersebut diterima, apabila lebih kecil diterima. 4. Metode Profitability Index. Adapun kelebihan metode ini, selama PI tersebut sama dengan atau lebih besar dari 1, maka kita akan menerima usulan investasi tersebut. Secara umum, kalau metode NPV dan PI dipakai untuk menilai suatu usulan investasi, maka hasilnya akan selalu konsisten. Lalu kelemahan dari metode ini, untuk menghitung PI harus terlebih dahulu menghitung NPV, dan ada beberapa kasus lain di mana setelah perhitungan
PI belum dapat mengambil keputusan sebelum dikembalikan ke metode NPV. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dari materi pengambilan keputusan penanaman modal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.